Ambyar, persidangan lanjutan. Lu ngapain? Baru mau ngomong serius. Selesaiin dulu makannya. Telan dulu. Mana sih? Sobat Ambyar, persidangan kasus Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi trending di media sosial. Di pagi-pagi Ambyar, sang pengacara kita undang kembali. Kita hadirkan, panggil, ayo siapa? Bang Fahmi Bahmid. Selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambyar, Bang. Selamat datang kembali. Kabar? Kabar. Bang Fahmi, silakan Bang Fahmi. Bang, terima kasih banyak selalu menyempatkan waktu untuk hadir di pagi-pagi Ambyar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih Bang Fahmi. Sudah menyempatkan waktunya Bang datang ke sini. Bang, kita selalu mengikuti perkembangan kasus ini pun juga dengan persidangan ya. Secara garis besar, menurut Abang, satu kalimat yang menggambarkan sidang lanjutan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti apa? Ada problem dalam proses penegakan hukumnya. Itu aja. Ada problem. Problemnya seperti apa? Kita akan bahas. Kita akan bahas habis ini. Tapi yang pasti ini begitu luar biasa. Jauh dari kata tenang ya Bang ya. Kita kasih lihat satu ini. Silakan. Trigger gitu ya. Saat itu dia dengan begitu lantang mengambil mikrofon. Apa yang dia protes saat itu? Jadi yang kita persoalkan itu karena dari pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan keinginannya dia. Sedangkan fakta, saksi Doktif itu menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya tidak sinkron, itulah sehingga kita keberatan kalau harus disesuaikan dengan keinginan yang bertanya. Jadi ini kan saksi fakta, artinya saksi yang mengetahui peristiwa sebuah kejadian. Jangan ditanya, harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Anda. Itulah yang jadi problem sehingga kita keberatan dipotong-potong. Baik, saat itu pertanyaannya memang apa Bang? Persoalan yang ditanyakan itu terkait dengan masalah produk ya, terutama produk yang problem dan sebagainya, termasuk ada dari BP POM dan seterusnya, itu yang tahu Doktif. Karena itu menjadi karena dia yang melakukan review. Jadi Doktif itu bawa ke lab dan sebagainya dan dia dimasukkan ke media sosial dan itu yang menjadi problem kemarin. Abang boleh koreksi saya kalau saya salah Bang. Kalau tidak salah ketika membahas saat itu ditanya kemudian Doktif menjawab overprice kemudian langsung dipotong oleh JPU saat itu. Ya, jadi karena itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi karena saya bilang kalau memang Anda tidak sesuai dengan keinginan Anda jangan bertanya, jangan bawa saksi. Makanya kita protes, tolong jangan dipotong karena ini harus menjelaskan kebenaran. Baik. Jangan dipotong-potong saksi, sampaikan saja, nggak usah takut. Respon hakim saat itu? Hakim hanya melihat saja dan memberikan kesempatan kita, nggak perlu lagi untuk dipersoalkan. Tapi itu menjadi sebuah persoalan di saat kita keberatan saksi, walaupun itu adalah saksi dari pihak mereka. Tapi kalau saksi yang ingin mengungkap kebenaran material dipotong-potong itu adalah tidak fair dalam proses persidangan. Karena kita adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran ini hanya ada pada saat seseorang menyampaikan sesuatu dan kebenaran di dalam persidangan. Apakah Abang puas dengan pemeriksaan Doktif sebagai saksi fakta saat itu? Sangat menyampaikan yang sebenarnya. Jadi memang problem ini adalah problem daripada kecantikan ya, skincare yang problemnya memang diungkap oleh Doktif. Dia melakukan proses pemeriksaan di laboratorium dan sebagainya. Di situ ditemukan ada overprice dan overclaim. Jadi semuanya itu juga sampai harga-harga pun yang tidak masuk akal. Makanya dia bilang, Anda perbaiki, Anda punya produk, tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bisa membahayakan konsumen. Bang, kita mau kasih lihat, ini sebuah artikel di mana sebetulnya ini berkaitan bukan hanya dari sidang lanjutan kemarin, tapi juga dari minggu lalu di mana klien Abang Nikita Mirzani minta ada satu rekaman suara yang diputarkan. Kita mau kasih lihat ya Bang. Hakim kembali tolak permintaan putar bukti rekaman Nikita Mirzani. Buat kami yang awam mengenai hukum, saya secara pribadi ya Bang, saya juga bingung itu ketika ada bukti kemudian minta diputarkan, alasan kenapa tidak diberikan kesempatan untuk diputarkan itu kenapa sih Bang? Ada beberapa alasan. Sebetulnya bisa juga diterima, tapi pada saat itu kan kita ingin mengungkap. Kita minta supaya fakta bukti ini dinilai oleh masyarakat. Karena kita mau serahkan kepada masyarakat, ini loh ada fakta-fakta seperti ini. Tapi hakim menolak dan akan memberikan kesempatan pada saatnya nanti. Yang ini yang mungkin banyak orang tidak paham. Jadi gini, seseorang terdakwa itu diberi hak nantinya. Ada waktunya. Ada waktunya. Tapi karena
tadi itu adalah sesuatu yang sangat penting buat Nikita untuk mengungkap sebuah rekaman, kita minta supaya rekaman tersebut diputar. Tapi hakim bilang ada saatnya nanti Anda putar. Nah, itulah yang terjadi perdebatan sehingga terjadi persoalan. Baik. Rame lah. Ya itu persoalan. Sebetulnya nanti itu pasti kami akan putar. Oh, dan sebetulnya hakim juga akan memberikan kesempatan untuk diputarkan. Pasti diberikan kesempatan karena itu ada Tadi hak. hakim udah bilang begitu. Oke, Ada hak. itu kapan sih Bang waktunya? Nanti pada saat Nikita diperiksa sebagai terdakwa. Oh. Saat ini dia kan hanya dia mendengarkan saksi-saksi yang diperiksa dan itu akan yang dijadikan bukti dalam persidangan itu saat ini Ya. menjadi proses penyidikan. Artinya ada sesuatu yang patut diduga Ya. rekaman yang dijadikan bukti itu adalah menjadi rekaman ilegal. Artinya rekaman itu begitu krusial sekali. Krusial dan Bang. itu akan lain. Yang rekaman bukti dan rekaman yang dibawa Niki itu beda persoalan. Oh. Yang dibawa Niki, yang Niki ingin sampaikan itu adalah rekaman orang lain yang bercerita tentang sesuatu. Tapi ada rekaman percakapan Ismail Marzuki dengan seseorang pelapor, itu saat ini dalam proses penyidikan dan itu yang kita akan kunci bahwa ini tidak sah dijadikan barang bukti. Oke, berarti ada dua rekaman sebetulnya. Ada dua. Rekaman yang dimiliki oleh Niki dan juga rekaman yang sudah ada dipegang oleh penyidik itu. Ya, yang ada dalam berkas perkara. Bang, kalau memang rekaman itu begitu krusial, kenapa rekaman tersebut tidak dilampirkan di saat BAP? Kemudian Ada di dalam BAP. Oh, ada. Di dalam kasus itu di dalam BAP-nya ada, tapi rekaman yang dibawa Niki kemarin itu tidak ada Nah, dalam itu maksud BAP. saya, rekaman yang dimiliki oleh Niki. Itu temuan. Oh, itu temuan ya? Temuan dari seseorang yang memberikan data kepada kami. Oh. Kenapa tidak dilaporkan kepada PM berwajib, Bang? Itu urusan lain. Kita mempunyai strategi sendiri dalam proses penegakan hukum. Itu strategi Abang ya, baik. Apalagi ini perkara yang juga disoroti oleh masyarakat. Biar saja masyarakat yang menilai dan yang mau memproses perkara ini. Bang, ini tuh kan begitu menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia ya Bang ya. Banyak sekali pertanyaan ini tuh sebenarnya akan sampai kapan sih Bang sidang berlanjut? Ini adalah dalam rangka penegakan hukum. Tegakan hukum walaupun langit akan runtuh. Kita nggak akan pusing dengan persoalan siapapun. Yang jelas bagi kami bahwa di sini harus bisa terungkap. Pemerasan tidak pernah ada karena sudah dihapus. Sekarang persoalannya sampai di mana? Apakah pencemaran nama baik? Siapa yang tercemarkan dan sebagainya? Itu kan harus bisa dibuktikan. Nah, persoalannya apa? Persoalannya adalah masalah skincare, tapi di dalam persidangan berbicara tentang abu-abu dan sebagainya. Artinya ada sesuatu yang tidak ketemu di dalam proses pembuktian di dalam persidangan. Itu saja, Mas. Bang, kita ini sempat bingung. Kemarin ada lawyernya dari pihak Dr. Reza Gladys bahwa di sini ada pemerasan. Tapi Bang Fahmi bilang tidak ada pemerasan. Jadi sebenarnya pasalnya yang mana sih yang benar gitu? Ya kalau dia bisa baca tulis, saya pikir dia nggak berbicara seperti itu. Kecuali dia nggak bisa membaca tulis. Oke, jadi ada Artinya kalau dia bisa membaca dan bisa mengikuti surat dakwaan yang dibaca, dia paham. Oke. Pasal itu tidak ada. berarti ada pemahaman yang Bukan berbeda dari pemahaman, berarti dia tidak pernah membaca surat dakwaan. Oke, baik. Kan bahasanya begitu. Surat dakwaan itu adalah kunci dari perkara. Di dalam surat dakwaan itu tulisannya pakai bahasa Indonesia. Artinya semua rakyat Indonesia bisa membaca tulisan tersebut. Tapi sebagai kuasa hukum kenapa bisa Saya tidak tahu, makanya saya bilang kalau dia membaca surat dakwaan mungkin beda cara berpikirnya. Artinya dia tidak pernah membaca. Di dalam surat dakwaan itu ada 3 pasal. Tidak ada satupun pasal pemerasan. Oke. Satunya ITE, satunya adalah pencemaran nama baik, satunya adalah TPPU. Baik. Makanya saya bilang belajarlah membaca. Iqra. Bacalah. Belajar itu berangkat dari Iqra. Anda belajar membaca supaya Anda paham. Supaya Anda tidak menyesatkan masyarakat. Dakwaan ada, kalau nggak punya saya kasih dakwaan. Kalau perlu saya kirimkan 1 RIP. Kalau nggak punya dakwaan. Baik, Bang, ini juga yang menjadi sorotan kemarin di sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kesehatan Nikita Mirzani. Oh ya, ini Sidang- memang Baca dulu Bang, sebentar ya Bang. Sidang ditunda, Nikita Mirzani nangis saat diminta ke rumah sakit. Kita sebelum kesini ya Bang, sebelum kesini artinya memang Nikita dalam keadaan kondisi fisiknya tidak baik-baik saja Betul. ketika persidangan. Dan hakim sudah mengetahui itu. tahu. Oke. Jadi pada saat itu memang tensinya cukup drop sekali, mungkin capek atau mungkin bagaimana memang dia kurang sehat. Sehingga saya mengambil jalan keluar, meminta dari rumah sakit pemasangan meluruskan tulang belakang ya. Jadi memang ada operasi di rumah sakit dan itu menjadi problem dan perlu dilakukan tindakan yang lebih serius untuk memeriksa hal tersebut. Sehingga dari rutan mengeluarkan rekomendasi perlu dilakukan rujukan Oke. pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saya
sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani mengajukan permohonan ke majelis hakim, mohon diberikan kesempatan Niki untuk berobat. Dan dikabulkan. Dan itu dikabulkan, dikasih waktu, dan kebetulan rujukannya memang yang lebih mudah adalah di rumah sakit Adiaksa, karena itu adalah rumah sakit dari kejaksaan. Karena seorang terdakwa itu menjadi tanggung jawab dari kejaksaan. Baik, jika memang permohonan tersebut dikabulkan sesuai dengan surat rekomendasi dari Rutan Pondok Bambu, apa yang membuat Nikita Mirzani saat itu menangis, Bang? Karena dia berharap jangan dulu, karena dia masih ingin proses ini kan jam 4 belum selesai proses pemeriksaan doktif, sedangkan dia berharap sekali dari doktif itu untuk menjelaskan, tapi hakim mengambil sikap saya salah kalau saya tidak meneruskan rekomendasi dari rutan. Kan gitu. Saya salah kata hakim kalau saya tidak meneruskan rekomendasi dari rutan untuk Anda berobat. Baik. Sehingga dia ngambil sikap jam sekian saya tutup sidang sampai jam sekian Anda berobat. Nah, itulah keputusan. Itu adalah keputusan yang manusiawi dan tidak boleh salah. Hakim bilang ini urusan kesehatan, saya tidak mau salah. Jadi idealnya kalau menurut Abang seperti apa? Sudah benar itu yang dilakukan oleh hakim karena dia melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi dari rutan. Apakah Abang sudah komunikasikan sebelumnya dengan Nikita bahwa Dia yang memberitahu saya kalau dia sakit. Saya kan tidak tahu kalau dia sakit. Oke. Dia Bang, sakit memberitahu saya melalui petugas sehingga saya datang, saya minta apa nih pegangan saya supaya saya bisa mengajukan permohonan Anda dirawat, minimal Anda berobat. Nah disitulah saya mendapatkan beberapa lembar hasil daripada resum, di mana dalam resum tersebut memang diperlukan tindakan medis. ya semoga semua baik-baik saja, bisa cepat pulih ya, lebih sehat lagi ya. Dan kita juga yakin betul, Bang Fahmi ini sebagai pengacara yang begitu luar biasa sekali mengikuti ribuan sidang pastinya ya, dan pasti paham betul tata cara persidangan seperti apapun juga tata cara ataupun juga SOP dari JPU atau juga Jaksa Penuntut Umum ya. Kita mau kasih lihat ini ada perlakuan JPU dahulu ya, pemakaian rompi itu di sidang. Rame banget sih, berisik banget itu penonton-penonton, Bang. Penonton. Itu pemakaian rompi itu di sidang sebelumnya. Kalau yang kemarin itu ketika yang diributkan oleh netizen ketika mau dibawa ke rumah sakit, kemudian merekam gitu ya. Oke, kita mulai dari sidang yang minggu lalu deh Bang, untuk pemakaian rompi itu sendiri gimana tanggapan Abang? Sebetulnya itu tidak ada kewajiban ya, itu sebetulnya itu kan sidang sudah selesai. Tapi itu mungkin SOP mereka. Saya kan kemarin bilang, Anda boleh memasangkan borgol apapun juga, tapi di luaran ruangan sidang ini. Artinya itu kan ada pintu tuh ditutup. Keluar dari pintu silakan, itu menjadi hak Anda. Tapi di dalam ruangan sidang ini steril, nggak ada yang boleh orang diborgol ataupun dipakaikan apa-apa. Itu saya keberatan. Tapi pada saat kejadian dia tadi itu ribut minggu lalu, saya ada di musola lagi sholat. Jadi saya tidak tahu perkembangan di sana. Karena jadi memang seharusnya tuh di mana pemakaian rompi? Satu kalau pemakaian rompi dan itu harus di luar ruangan sidang. Tidak boleh di dalam ruangan. Ruangan sidang steril. Siapapun tidak boleh memberikan borgol, memakaikan apapun dalam ruangan sidang. Itu adalah ruangan istimewa yang tidak boleh dikotori dengan hal-hal yang tidak benar. Baik, kita move on ke persidangan yang baru berlangsung kemarin. Ini banyak juga netizen yang mempertanyakan, ada jaksa yang memegang smartphone kemudian merekam. Tanggapan Abang gimana? Apakah memang... Kayaknya dia penggemar. Kayaknya apa Bang? Penggemar Niki kayaknya. Oke, maksudnya? Ya saya nggak tahu dia ngapain ngonten juga. Konten, Jadinya ngonten dia tadi itu. Dia nggak tahu apakah TikTok kan juga saya nggak paham. Jadi saya juga nggak terlalu mau menanggapi. Bagi saya itu bukan dalam proses persidangan. Sidang udah selesai. Oke, Abang hanya mau menanggapi di dalam persidangan aja? Ya, karena itu tidak dalam proses persidangan. Saat itu saya bilang tolong, ini kan orang ditunda. Ya, artinya kalau dia ditunda, ya udah biarin aja lah dulu di ruangan sidang, biar dia istirahat. Jangan dibawa, diborgol, masukin lagi kan secara kemanusiaan kan tidak baik. Oh, maksud Abang take a break for a while? Iya, biarin aja napas dulu maksudnya ya? Biarin aja di situ. Tapi dia langsung main merekam. Saya bilang ngapain kamu rekam-rekam kayak begini, nggak ada gunanya. Oke, apakah dalam ini ngomongin kasus lain ya Bang, apakah pernah terjadi juga hal yang sama? Saya belum pernah lihat ada orang seperti ini dalam persoalan ini. Jadi saya anggap bahwa saya nggak tahu motivasinya apa dan memang dialah satu-satunya yang selalu berantem sama Niki. Ya tapi selama tidak dalam persidangan ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah, itu kan tidak dalam. Makanya saya bilang
Dia kan tidak dalam persidangan. Saya bilang, kalau kau mau bawa, bawa. Tapi biarin aja lah dulu. Kan ini 30 menit lagi pasti sidang lagi. Kenapa harus capek-capek ini orang dibawa, diborgol, terus habis itu dibawa kembali. Baik. Ini masalah kemanusiaan aja. Tapi dia bilang, ini tetap tahanan. Oke lah, itu hak Anda. Tapi tolong jangan di dalam ruangan ini kalau Anda ingin memborgol apapun juga. Ini ruangan steril. Steril, maunya buka Kalau pintu. keluar pintu silakan. silakan. Itu hak Anda. Baik. Bang, kita juga kemarin menyaksikan bahwa putra bungsu dari Nikita Mirzani juga hadir di sana. Kita Oh iya, kasih lihat itu dulu. habis sakit. Biar ya. Bang, abang itu mendampingi Niki bukan kali ini saja. Abang tuh cukup dekat dengan Niki dan keluarga. Dituakan istilahnya. Saya tidak mau membahas sebagai seorang pengacara. Sebagai yang dituakan. Sebagai yang dekat dengan Niki. Bagaimana abang melihat? Jadi memang situasinya itu anak sakit, bawa ke rumah sakit, tapi alhamdulillah tidak sempat dilakukan perawatan. Dalam situasi kemarin sidang, ada namanya TATI. TATI itu ART-nya dia, yang orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Harus hadir di persidangan, menjadi saksi. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menggendong anak tersebut kecuali TATI. Sehingga TATI diperintahkan membawa sekaligus anak ini ke pengadilan dan diizinkan oleh jaksa untuk bertemu. Jaksa yang mengizinkan. Silakan Nikita Mirzani dipertemukan dengan anaknya, saya minta diizinkan sehingga anak itu dibawa ke ruangan sidang. Tapi sidang tidak ada persidangan. Ya. Tapi di ruangan sidang bukan dalam keadaan sidang. Anaknya dibawa masuk, diketemukan, digendong sama Niki. Jadi itulah situasinya karena memang anak ini tidak ada yang jaga di rumah. Jadi harus ada di pengadilan. Nah, pada saat harus ada di pengadilan, TATI ini harus membawa anak ini. Ya itulah situasi kemanusiaannya. Abang, saya melihat abang menarik nafas begitu panjang sekali ketika melihat tangan tadi. Apa dalam pikiran abang ketika melihat? Ya, saya cuma melihat seorang ibu Putranya. situasi rumit pada saat sebelum sidang dia tiba-tiba mendapatkan informasi anaknya sakit. Dia kaget, tapi alhamdulillah tidak terjadi pengobatan ataupun melakukan tindakan medis. Tapi semakin rumit di saat tidak ada yang bisa membawa anak ini yang menjaga. Itulah situasinya. Jadi kompleks, sakit, tapi perlu anak ini dijaga, tapi tidak ada yang bisa menjaga. Akhirnya jalan keluarnya saya suruh bawa ke pengadilan. Saya minta izin kepada jaksa, alhamdulillah jaksa dengan kemanusiaan, tolong ketemukan anak itu dengan Nikita Mirzani. Bahkan jaksanya telepon saya, silakan Bang, Niki ketemu anaknya dan saya ketemukan sekarang juga. Tidak ada yang boleh melarang. Itu yang Akhirnya itulah yang Anda lihat, Nikita menggendong anaknya. Bang, sehat selalu. Alhamdulillah. Sehat ya Bang. Sehat. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk bisa menuntaskan ini semua ya Bang ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Oke.